goals. And it has surely affected Indonesia too. A great number of people are unemployed or underemployed, and many vulnerable women, men, and children fell deeper into poverty. COVID-19 has brought to the surface all the inequalities around us and showed us once again a harsh reality that vulnerable groups of people are disproportionately affected by disasters and crises. I commend the effort of the government of Indonesia for having activated the mechanisms to support vulnerable people in this context. Through the household survey that we conducted together with UNICEF and Prospera, the Australia-Indonesia Partnership for Economic Development, we found that 85% of the 12,000 families surveyed told that they did receive at least one form of assistance. UNDP, together with our sister agencies, has provided support to the government to respond to multiple impact of the pandemic. For example, UNDP provided immediate material support to bolster health response, while we now scale up our support for the green recovery of micro, small, and medium enterprises. We have also enhanced the system of support for the victims of gender-based violence, introduced additional measures to ensure rapid post-natural disaster recovery amidst the pandemic. We trained young people with counter-violence and anti-hatred narratives, as many of the young people had to go online extensively under the pandemic. And now we work with the government in support of the distribution of COVID vaccines through 10,000 health centers across the country, in close coordination with UNICEF and other UN agencies. And indeed, Ambassador Kanasugi, we are very grateful to you, as most of these initiatives are supported generously by the government of Japan. The survey report that we launched today will enable us to better target our future response to the impact of COVID-19 pandemic. Over 12,000 households across 34 provinces were covered by the survey conducted in October and November last year. Data were collected in Java, Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi, with around 67% of respondents in urban areas and another 33% from rural areas. We looked at the impact on employment, micro businesses, food security, access to health, education, and social safety nets. We also focused on families with children, women-headed households, and persons with disabilities. The results deserve everyone's attention and action. The study found that most households experienced reduced income and higher expenditure. The biggest impact was felt by families with children, with 75% of them experiencing income losses, out of which about 40% lost more than a quarter of their income. About 13% of these families experienced food insecurity or the lack of financial resources to purchase food. The survey also revealed that a large percentage of women were also impacted, with households headed by women earning less than 1 million rupiah a month being most vulnerable to unemployment and loss of income. Furthermore, women have been forced to undertake care work while also supporting children with their studies from home, both of which are largely unpaid. We are very much grateful to the support we receive from the governments of Australia and Japan, as well as for the cooperation we had, as pointed out by Deborah, that we have had with Statistical Office of Indonesia to make this survey a reality. Ladies and gentlemen, what you find in this report are not just numbers and statistics. The study reveals the significant vulnerabilities that so many communities around the country face today. The pandemic has taught us that economic shocks could strike at any time, and with the growing social impact and impact on climate change, we must take measures to develop resilience against future shocks and crises. Now is the moment for the government, civil society, private sector, and international community to seize this opportunity to work together even closer to ensure that as we work towards building back better after this pandemic,
we develop policies and systems that better prepare Indonesia against future crises, one that leaves no one behind. It is important that we promote safer alternatives for healthcare facilities and services, with a focus on resuming access to rehabilitation and other medical services for persons living with disabilities. We need to see a system in place to help family businesses to recover faster with targeted business assistance, ensuring they receive the right support that they need beyond their own means of recovery, and also by ensuring that women-owned businesses are equally supported. And perhaps most importantly, we must work towards reducing women's double burden by advocating for equal sharing of care work, prioritizing safe opening of schools, and women's empowerment. We truly hope that the findings of today's study will translate into effective and inclusive policy for recovery from the pandemic and for developing a more resilient society in Indonesia in the future. Thank you very much. Thank you. Let's we give a big applause to Mr. Nori Masa Shimomura. Seperti tadi ditekankan oleh Mr. Nori Masa Shimomura, Presiden Representatif UNDP Indonesia, bahwa data-data yang nanti akan disajikan ini bukan hanya sekedar angka, tapi ini adalah sebuah gambaran signifikan vulnerability yang dihadapi oleh banyak negara. Bagaimana kita bisa menyikapinya dengan baik untuk perbaikan-perbaikan ke depan, ini yang paling penting kunci dari diskusi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya sudah tidak sabar untuk mendengarkan bagaimana hasil research mengenai dampak sosial ekonomi COVID-19 pada rumah tangga dan juga tentunya rekomendasi kebijakan strategis untuk Indonesia. Nah, untuk penyampaian hasil laporan mengenai hal itu, kami langsung saja mengundang Ibu Atia Yuma, Deputi Direktur dari Research, secara lengkap laporannya. Kami persilahkan, Ibu. Terima kasih Mbak Prita. Yang terhormat Bapak Suhasil Nazara, His Excellency Kanasugi Kenji, Ibu Alison Duncan, Ibu Deborah Komini, Bapak Nori Masa Shimomura, yang kami hormati para panelis, Pak Aven Sora, Ibu Vivi Yulaswati, Bu Vivi Alatas, dan Bu Titi Anas, serta Bapak Ibu seluruh peserta diskusi yang berbahagia. Perkenankan saya memulai paparan ini dengan sedikit bercerita tentang seorang ibu, nama samaran Ibu Melati, salah satu informan yang kami temui di Jakarta Utara pada Oktober 2020. Pada awal pandemi, Ibu Melati kehilangan pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga. Putranya juga terpaksa kehilangan pekerjaan di sebuah restoran karena PHK, dan dia masih punya satu anak lagi yang masih bersekolah. Meskipun kemudian anaknya memiliki pekerjaan sambilan, tapi penghasilannya tetap tidak cukup untuk menghidupi 3 anggota keluarganya. Saat bercerita kepada kami, Bu Melati menyampaikan bahwa putrinya yang masih sekolah tersebut sering menangis karena lapar. Akibatnya, ia juga sering sulit berkonsentrasi saat belajar jarak jauh. Saya mencoba mengutip perkataan Ibu Melati yang disampaikan untuk menenangkan putrinya tersebut, dan ini merupakan pernyataan yang saya kira sangat menyentuh ya. Kamu itu sudah besar, Nak, sudah mau 12 tahun. Kamu harus tahan kalau lapar. Kamu nggak akan mati kok. Ibu Melati sangat lega ketika keluarganya menerima bantuan sembako dari pemerintah selama 4 bulan. Tiap 10 kg beras yang dia terima itu cukup untuk makan selama 3 minggu, dan dia dapat membeli sedikit lauk pauk lainnya menggunakan penghasilan putranya. Dia juga mengatakan bahwa setelah itu putrinya jarang lagi menangis karena lapar sejak menerima bantuan. Akan tetapi sejak September dia belum menerima bantuan apapun lagi, dan dia juga harus pindah ke kontrakan lain karena tidak mampu membayar sewa kontrakan sebelumnya. Kisah Ibu Melati ini sebenarnya mencerminkan pesan mendasar apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua melalui presentasi saya hari ini. Banyak orang terkena dampak yang parah dari pandemi COVID-19. Bantuan sosial telah membantu meringankan beban masyarakat dalam masa yang sulit ini. Akan tetapi, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, krisis belum akan berakhir dalam waktu cepat. Sehingga bantuan sosial tersebut masih perlu dilanjutkan dengan penyempurnaan berkaca pada pengalaman sebelumnya pada tahun 2020.
Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, studi ini merupakan terobosan kerjasama antar lembaga untuk mampu membantu memberikan informasi kebijakan yang lebih baik untuk mitra kami di pemerintahan dan juga menginformasikan kerja-kerja kami selama ini. Sebagaimana tadi juga disebutkan, survei ini dilakukan pada bulan Oktober-November 2020, melibatkan sampel sekitar 12.000 rumah tangga di seluruh provinsi di Indonesia, yang representatif nasional, gitu ya. Dan sejauh ini survei ini merupakan survei dampak COVID terbesar dan berfokus pada kelompok anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Data dikumpulkan dengan wawancara tatap muka yang tetap menggunakan protokol kesehatan tentunya, dengan rumah tangga yang sama diwawancarai oleh BPS pada tahun sebelumnya. Jadi menggunakan subsampel Susenas 2019. Survei ini dilakukan bekerjasama erat dengan pemerintah Indonesia, terutama dengan BPS dan BKN. Jadi, apa sebenarnya yang berbeda dari survei dan penelitian ini? Yang berbeda adalah, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Mbak Prita, bahwa penelitian survei dan penelitian ini memberikan gambaran yang mewakili apa yang terjadi di negeri ini, gitu ya. Angka-angka yang akan saya sampaikan nanti dalam 20 menit ke depan memberikan gambaran real situasi yang terjadi di akar rumput di seluruh negeri. Kami juga mendengarkan pengalaman orang yang berbeda-beda, keprihatinan serta aspirasi mereka di masa depan. Dalam presentasi ini saya akan berusaha berbicara tentang angka, namun juga melengkapinya dengan cerita di balik angka tersebut. Ada beberapa temuan, selanjutnya ada beberapa temuan dari studi ini, tadi sudah beberapa disinggung oleh pembicara sebelumnya. Saya akan membaginya dalam 3 bagian utama. Pertama, itu saya akan mendiskusikan apa sebenarnya dampak dari COVID-19 terhadap across kelompok, gitu ya. Kedua, bagaimana cakupan bantuan sosial yang sudah ada sekarang, dan yang terakhir nanti saya mencoba menguraikan rekomendasi kebijakan yang ini diharapkan nanti akan ditanggapi dan didiskusikan lebih lanjut oleh para panelis dan juga oleh peserta dalam sesi tanya jawab nanti. Kemudian selanjutnya untuk memberikan informasi bagaimana dampak COVID pada keuangan rumah tangga, survei ini sebenarnya memberikan konfirmasi bahwa dampak pandemi COVID-19 ini sangat parah terhadap keuangan rumah tangga dan kemungkinan juga masih akan berlanjut pada 2021. Ada beberapa highlight dari dampak terhadap keuangan rumah tangga ini. Yang pertama, itu kami menemukan 3 dari 4 rumah tangga mengalami penurunan pendapatan, terutama pada rumah tangga yang memiliki anak dan yang tinggal di perkotaan. Yang kedua, itu kami menemukan ada sebagian kecil, sekitar 14%, pencari nafkah utama yang berpindah pekerjaan akibat pandemi. Namun, di antara yang berpindah pekerjaan tersebut, setengahnya itu pindah dari pekerjaan formal ke informal. Sektor pertanian dan konstruksi ini menjadi buffer atau menjadi penyerap terbesar dari perpindahan tersebut. Kemudian ketiga, dari survei ini kita juga mengetahui bahwa setengah dari rumah tangga di Indonesia itu ternyata memiliki tabungan, Bapak Ibu. Jadi sebagai akibatnya untuk strategi bertahan, mereka 1 dari 3 rumah tangga harus menjual atau menggadaikan barang, kemudian 1/4-nya itu meminjam uang secara informal dari keluarga atau teman. Yang keempat, terakhir untuk di highlight yang pertama ini, dari survei ini kita juga menemukan bahwa kita mengetahui bahwa setengah dari rumah tangga, dari 1/3 dari seluruh rumah tangga memiliki usaha. Jadi bagi banyak rumah tangga, usaha ini merupakan sumber pendapatan penting, dan hampir 90%-nya mereka mengaku mengalami kesulitan akibat pandemi ini. Jadi kesulitannya itu karena pembeli yang berkurang, kemudian berpengaruh pada penurunan pendapatan, serta meningkatnya biaya usaha. Selanjutnya saya akan tentang dampak COVID pada anak. Jadi meskipun kita mengerti gitu ya, bahwa anak-anak sebenarnya tidak menjadi wajah muka pandemi COVID-19, karena mereka relatif terhindar dari virus, namun sebenarnya mereka kehilangan banyak hal selama pandemi ini. Dan di sini saya ingin menyoroti 4 dimensi yang mempengaruhi kesejahteraan anak-anak pada masa pandemi, yaitu hilangnya pendapatan keluarga yang kemudian berpengaruh terhadap mereka juga, learning loss atau hilangnya pembelajaran atau penurunan kemampuan siswa, kemudian dimensi kesehatan dan risiko kesehatan dan juga risiko lainnya. Yang pertama dari segi pendapatan, itu sekitar 3/4 rumah tangga memiliki anak
rumah tangga yang memiliki anak mengalami penurunan pendapatan. Indikasinya tentunya kemiskinan anak dapat meningkat. UNICEF sudah memperkirakan lebih dari 2 juta anak di Indonesia akan jatuh ke kemiskinan jika bantuan sosial terhadap rumah tangga dihentikan pada tahun ini, pada tahun 2021. Kedua, kita juga sudah sering mendengar tentang adanya bahaya learning loss, menurun kemampuan siswa pada anak-anak karena sekolah ditutup sejak 1 tahun yang lalu ya, sejak Maret 2020 dan anak-anak merasa belajar dari rumah. 3 dari 4 orang tua mengatakan bahwa proses belajar anak mereka itu terganggu dan mereka menyadari bahwa anaknya tidak belajar sebanyak dan seharusnya pada usia mereka. Kemudian juga pembelajaran dari rumah itu sekarang dilakukan secara daring. Akses internet itu menjadi salah satu concern dari para orang tua ini yang dihadapi anak-anak mereka, terutama untuk rumah tangga perdesaan dan miskin. Dan juga keterbatasan perangkat ya, masalah keterbatasan perangkat. Ini anak-anak di perkotaan dan anak-anak dari kelompok yang lebih kaya tentunya memiliki privilege yang lebih besar. Kemudian dari segi kesehatan, 40% orang tua mengaku mereka khawatir anak mereka terinfeksi COVID. Kemudian 13% balita, rumah tangga dengan balita juga tidak dapat mengakses layanan imunisasi. Ini tadi yang juga di-highlight oleh Bu Deborah, yang dari UNICEF, bahwa angka ini kelihatannya kecil gitu ya, namun semua anak seharusnya membutuhkan imunisasi untuk kembang yang sehat selanjutnya. Kemudian selain itu, penutupan sekolah, isolasi sosial yang dikombinasikan dengan ketidakpastian ekonomi juga membuat anak-anak menghadapi risiko lain. Survei ini menemukan bahwa 45% rumah tangga melaporkan tantangan perilaku di antara anak-anak mereka. Kami juga menemukan ada peningkatan jumlah anak yang bekerja. Sekitar 7% rumah tangga memiliki anak yang bekerja, di mana 2,5%-nya itu bekerja semenjak pandemi. Selanjutnya, terkait dampak COVID pada kerawanan pangan, ini adalah isu lain yang kami monitor dalam survei ini. Pertanyaannya adalah apakah pandemi COVID memiliki dampak pada konsumsi makan rumah tangga, dan jika memiliki dampak itu seberapa besar dampaknya. Kami menggunakan ukuran yang dikembangkan oleh FAO yang disebut Food Insecurity Experience Scale atau VIES untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bapak Ibu bisa lihat di sisi paling kanan dalam slide itu ada 8 pertanyaan yang digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan pangan, mulai dari yang paling rendah hingga yang paling severe ya, yang paling parah, yang paling ringan seperti khawatir tidak bisa makan, yang paling parah itu seperti tidak bisa makan sama sekali dalam 1 hari. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, BPS ini yang menghitungkan bahwa pada tahun 2019 itu 5,4 rumah tangga memiliki kerawanan pangan moderate dan severe, namun angka ini meningkat pada tahun 2020 dari hasil survei kami hingga 2 kali lipatnya, menjadi 11,7 rumah tangga yang mengalami food insecurity level moderate dan severe. Kemudian rumah tangga dengan anak juga memiliki prevalensi kerawanan pangan yang lebih tinggi, yaitu sekitar 12,6%. Ini angkanya berarti adalah dari 100 rumah tangga, kira-kira sekitar 12 rumah tangga yang dengan anak yang menghadapi kerawanan pangan. Angka-angka ini tidak menunjukkan bahwa semua orang menjadi kurang aman atau kurang secure gitu ya, keadaan pangannya. Namun tren ini adalah situasi yang mengkhawatirkan dan harus kita perhatikan dengan seksama. Selanjutnya untuk dampak COVID pada beban kerja perempuan, tadi sudah banyak juga disebut, pandemi ini meningkatkan beban kerja perempuan, terbukti dari data yang terkonfirm, dari data yang kita punya. Bahkan sebelum COVID pun sebenarnya sebagian besar perempuan di Indonesia juga terbebani dengan pekerjaan domestik ya. Nah, ini pada masa pandemi ini semakin terbebani lagi. Sementara sekolah, tempat penitipan anak, kemudian taman kanak-kanak dan taman bermain ditutup, para ibu ini juga harus membantu anak-anak mereka untuk belajar dari rumah juga. Jadi di antara anak-anak usia sekolah yang diwawancara pada survei ini, kami menemukan bahwa sekitar 71%-nya itu dibantu ibunya pada saat PJJ, pembelajaran jarak jauh. Angka ini hanya 23% untuk laki-laki. Tentunya ini adalah perbedaan yang sangat besar. Kemudian mungkin saya
ingin mengkuat gitu ya, membacakan ilustrasi pengalaman khas yang para ibu bagikan dalam survei ini, bagaimana mereka struggling atau berjuang untuk dalam masa pandemi. Ini ceritanya. Di pagi hari saya merasa sangat tertekan. Saya harus masak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, memandikan anak-anak saya. Selain itu saya juga harus membantu anak saya yang lebih besar untuk belajar daring sambil menggendong bayi saya. Ini tentunya cerita yang sangat umum yang kita temukan ya, mungkin terjadi juga pada diri kita sendiri dan di sekitar kita. Kemudian dampak COVID pada penyandang disabilitas, kita beralih ke situ. Nah, rumah tangga dengan penyandang disabilitas juga sangat-sangat terdampak, namun dengan cara atau pengalaman yang berbeda. Kami menemukan 8 dari 10 rumah tangga penyandang disabilitas ringan ini mengalami penurunan penghasilan, kemudian 1 dari 10 dari mereka itu kehilangan pekerjaan. 1 dari 3 rumah tangga dengan penyandang disabilitas anak dan penyandang disabilitas berat juga mengalami gangguan untuk mengakses layanan terapi. Tapi apa sebenarnya apa arti sebenarnya dari angka-angka tersebut? Mungkin ini ceritanya. Ini kisah dari Ibu Kasih, informan kami yang memiliki anak dengan kelainan pada tulang kaki. Seharusnya dia bisa ditangani dengan terapi rutin yang memang biasanya dia jalani gitu ya. Namun sejak awal 2020, Ibu Kasih menunda terapi rutin anaknya di rumah sakit karena takut tertular COVID. Walaupun rumah sakit itu sendiri sebenarnya tidak tutup. Tapi setelah berbulan-bulan berhenti terapi, dia memperhatikan kalau kaki anaknya semakin lemah dan anaknya menjadi lebih sulit berjalan dan sering mengeluh kesakitan. Ini sebenarnya cerita di balik angka tadi. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini adalah saya ingin menyampaikan tentang dampak COVID pada memicu masalah kesehatan lain gitu, dampak COVID ini. Sekitar 17% kepala rumah tangga dan 16% pasangannya mengalami perasaan tertekan dan khawatir berlebihan. Kemudian sebagian besar juga 68% itu mengatakan penyebabnya ialah urusan ekonomi dan pekerjaan. 52% khawatir terinfeksi COVID dan kehilangan anggota keluarga mereka. Anak-anak juga tidak luput sebenarnya mengalami tekanan karena ditutupnya sekolah, kemudian mereka tidak bisa main, adanya pembatasan mobilitas dan atmosfer ketidakpastian ekonomi. 20% rumah tangga dengan anak melihat anak mereka mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi serta perubahan perilaku ya. Ada yang lebih mudah marah, sedih dan mengalami kesulitan tidur. Mungkin kita berpikir bahwa anak-anak ini sedang berkelakuan menjadi quote and quote anak-anak yang normal, tapi sebenarnya di seluruh dunia hal ini terjadi dan disebut sebagai silent pandemic. Dan survei ini menunjukkan bahwa ini adalah masalah yang juga harus seharusnya diperhatikan di Indonesia. Selanjutnya, sejauh ini kita sudah membicarakan tentang apa saja dampak COVID tadi panjang lebar tentang terhadap pendapatan dan pekerjaan masyarakat. Kemudian sebagaimana kita ketahui tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Sua bahwa pemerintah Indonesia telah memperkenalkan paket stimulus fiskal secara besar-besaran melalui program pemulihan ekonomi nasional untuk membantu rumah tangga terdampak dalam masa yang sulit ini. Dan angka stimulus ini juga bukan angka yang kecil gitu ya. Indonesia menempati urutan ke-5 teratas di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik dari total dana yang dikhususkan untuk memerangi pandemi COVID. Dalam studi ini kami juga menanyakan kepada rumah tangga apakah mereka menerima bantuan, apa yang mereka terima dan apakah atau seberapa manfaat bermanfaat bantuan tersebut untuk mereka. Yang pertama untuk temuan utama kami adalah bantuan sosial saat ini itu telah menjangkau banyak orang yang membutuhkan. Sebagian besar rumah tangga, sekitar 85%, menerima setidaknya 1 bentuk bantuan sosial, baik itu bantuan tunai atau bantuan dalam bentuk barang, in-kind. Ya. Separuh dari seluruh rumah tangga ini menerima bantuan tunai dan mereka menggunakan bantuan itu sebagian besar untuk bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari, kemudian juga untuk membayar tagihan listrik dan air, serta untuk membeli paket pulsa atau kuota internet untuk anak-anaknya, untuk belajar daring anaknya. Kemudian juga temuan kami menegaskan bahwa rumah tangga termiskin menerima bantuan paling banyak. Rumah tangga yang aman secara ekonomi sebelum pandemi gitu ya, tetapi memiliki kehilangan pendapatan
signifikan, ini berarti mereka termasuk dalam kelompok yang rentan, itu juga mendapat bantuan. Namun sebenarnya masih ada ruang yang yang luas gitu ya untuk jauh menjadi lebih baik, karena masih kita temui ada isu ketidaktepatan sasaran, mistargeting, terutama untuk exclusion error. Jadi lebih dari sepertiga rumah tangga 40 termiskin itu tidak menerima bantuan tunai pada Oktober-November 2020. Termasuk diantaranya rumah tangga miskin dengan anak dan rumah tangga miskin yang tinggal di perkotaan. Bapak Ibu, dengan begitu banyak program yang diluncurkan dengan sangat cepat, kami juga melihat apakah bantuan tersebut diduplikasi, dan kami menemukan bahwa jarang sekali dalam satu rumah tangga mendapatkan lebih dari satu bantuan tunai, sehingga sebenarnya bantuan tunai tersebut tersebar dengan baik. Kami juga tahu bahwa dari survei ini bahwa banyak program dirancang itu memang untuk saling melengkapi dan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh keluarga atau rumah tangga pada saat ini. Jadi saling melengkapi gitu ya, seperti subsidi listrik untuk bantu orang belajar dan bekerja dari rumah, kemudian bantuan pokok untuk supaya ada tersedia makanan di meja, kemudian uang tunai untuk memberi orang fleksibilitas memutuskan apa yang mereka belanjakan. Dan di sini juga kami menemukan bahwa banyak yang memang menerima dukungan dalam bentuk yang saling melengkapi ini. Saya tidak akan bahas detailnya, tetapi diagram berikut yang di slide ini menunjukkan bahwa mereka yang menerima uang tunai juga menerima dukungan lain. Kemudian dampak COVID terhadap bisnis atau usaha keluarga. 1 dari 3 rumah tangga memiliki usaha dan sebagian besar memang terdampak pandemi. Perempuan juga memainkan peran utama dalam usaha atau bisnis keluarga, dan sebagian besar usaha kecil keluarga yang dimiliki perempuan, sekitar 40%-nya, atau dimiliki bersama oleh perempuan dan anggota rumah tangga lainnya. Hasil survei menunjukkan bahwa bisnis milik perempuan, terutama yang sebagian besar itu terkonsentrasi di sektor perdagangan, restoran, dan akomodasi. Ini mencakup 80%, lebih dari 80%-nya. Ini merupakan sektor yang paling terpukul oleh pembatasan sosial yang diberlakukan sejak Maret 2020, sehingga persentase usaha yang terpaksa sementara ditutup itu lebih besar pada usaha yang dimiliki oleh perempuan dibandingkan dengan usaha yang dimiliki oleh laki-laki atau yang dimiliki bersama. Kami juga menemukan bahwa sangat sedikit rumah tangga, hanya sekitar 7,5% yang menerima bantuan untuk usaha atau bisnisnya dari pemerintah ketika survei dilakukan pada bulan Oktober-November 2020. 37% pemilik usaha kecil ini mengatakan mereka tidak tahu bahwa ada bantuan pemerintah untuk usaha gitu ya. Jadi ini bisa menjadi area yang sangat potensial untuk diperbaiki lebih lanjut di kedepannya, dan saya akan membahas ini nanti. Lantas kemudian bagaimana pendapat para penerima bantuan? Secara umum itu responnya cukup positif, sekitar 67% penerima bantuan dari pemerintah mengatakan bahwa bantuan itu bermanfaat, dan 73% lebih menyukai bantuan dalam bentuk uang tunai. Kemudian ini ilustrasi saja dari seorang ibu informan kami di Kota Banjar untuk memberikan gambaran bagaimana respon positif masyarakat terhadap bantuan-bantuan tersebut. Ibu Nina ini dari Kota Banjar bercerita bahwa suaminya sempat mengalami PHK di awal pandemi. Meskipun sekarang suaminya sudah kembali bekerja, tapi upah yang diterima itu lebih kecil. Nah, uang tersebut tidak cukup untuk membiayai kehidupan mereka dan biaya pengobatan Ibu Nina yang memiliki kelainan tulang kaki. Sehingga ketika Ibu Nina memperoleh bantuan uang tunai di Agustus dan bantuan sembako di September-Oktober 2020, ia merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut, dan dia dapat menggunakan uang dari bantuan tersebut untuk membiayai pengobatan kakinya. Dari itu semua tadi sudah ada, saya menguraikan dampak COVID terhadap across kelompok, kemudian juga bagaimana bantuan itu disalurkan dan bagaimana kebermanfaatannya. Ada beberapa rekomendasi strategis yang kami
ingin bagikan kepada hadirin semua di sini dan juga berharap dapat didiskusikan dengan para pakar di sesi selanjutnya dan menerima umpan balik juga dari semua peserta. Yang perlu diingat Bapak Ibu adalah bahwa rekomendasi ini tidak hanya untuk pemerintah saja gitu ya, tapi juga rekomendasi untuk mitra-mitra pembangunan lainnya, kemudian LSM dan masyarakat umum sehingga kita bisa semua dapat berhasil dari pandemi ini. Building back better itu tadi ya. Membutuhkan usaha dari semuanya. Terkait dengan rekomendasi kebijakan terkait anak, yang pertama itu adalah kita harus memberikan dukungan yang lebih kepada anak-anak melalui continuing pembelajaran, perlindungan sosial, kesehatan gizi serta perlindungan anak. Kita juga seharusnya mendukung kembali sekolah untuk dibuka secara bertahap gitu ya, namun aman. Kemudian memastikan program transfer tunai bermanfaat bagi semua rumah tangga terdampak yang memiliki anak, kemudian memprioritaskan pengiriman vaksin dan obat-obatan untuk melindungi anak-anak dari penyakit, serta meningkatkan layanan kesehatan mental untuk orang tua dan anak-anak sebagai bagian dari layanan kesehatan masyarakat dalam menghadapi COVID ini. Kita juga harus berangkat dari kesuksesan dan pelajaran dari tahun 2020 dan fokus pada beberapa area utama seperti dalam slide ini, itu yaitu pertama memperluas bantuan pangan dan mengatasi gangguan pasokan food gitu ya untuk mengatasi meningkatnya kerawanan pangan. Kemudian yang rekomendasi selanjutnya itu untuk kelompok berpenghasilan menengah ke bawah yang sekarang lebih miskin dan lebih rentan itu harus terus dibantu melalui serangkaian program yang dapat meningkatkan ketersediaan peluang kerja dan juga melalui program bantuan sosial lainnya. Rekomendasi selanjutnya itu ada terkait dengan kebijakan dan program yang harus lebih difokuskan untuk rumah tangga yang memiliki usaha atau bisnis agar dapat kembali pulih. Pemerintah juga mitra pembangunan lainnya itu perlu memastikan penyebaran informasi ini berjalan dengan baik dan meraih kelompok rentan. Dan juga mungkin membuka opsi pendaftaran mandiri gitu ya, yang memungkinkan orang kemudian membuat dirinya dikenali oleh implementer program dan menghubungkan penerima bantuan sosial dengan dukungan tambahan yang mereka perlukan. Rekomendasi keempat atau kelima ini tadi mengurangi beban pengasuhan perempuan dengan membuka kembali sekolah secara bertahap dan aman, kemudian kampanye untuk mempromosikan pembagian pekerjaan pengasuhan yang setara di rumah, saya tahu ini tidak gampang, dan membekali orang tua dengan keterampilan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil mendukung pembelajaran anak selama masa transisi atau masa penutupan sekolah sekarang atau masa transisi yang akan datang dari rumah dan sekolah. Kemudian yang terakhir di slide ini kita juga menawarkan rekomendasi untuk bagaimana memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses layanan kesehatan dan perawatan yang mereka butuhkan. Juga memprioritaskan rumah tangga dan individu penyandang disabilitas untuk mendapatkan bantuan sosial serta melengkapi akses penyandang disabilitas ke peluang pelatihan peningkatan keterampilan yang lain. Slide terakhir ini kami mencoba untuk menguraikan upaya perbaikan terkait upaya perbaikan penyaluran bantuan. Yang pertama itu ini tadi kita tahu bahwa dari satu dari 8 penerima bantuan tunai itu tidak mengetahui nama program yang mereka terima ternyata. Kemudian dari 4 dari 10 rumah tangga dengan usaha atau bisnis yang memiliki bisnis atau usaha tidak mengetahui adanya bantuan usaha. Maka kami kira pemerintah perlu mendorong pemahaman yang lebih baik tentang dukungan pemerintah ini dengan mengembangkan media yang lebih ramah pengguna gitu ya, media sosialisasi yang lebih ramah pengguna dengan informasi terkini tentang bantuan usaha untuk bisnis. Dan yang kedua ini tidak kalah pentingnya adalah tentang integrasi data, menghubungkan pendaftaran baru untuk bantuan sosial ke dalam database tunggal yang sebenarnya sudah kita punya, itu dalam bentuk DTKS untuk penargetan di masa mendatang. Rekomendasi khususnya itu adalah konsolidasi dan integrasi data penerima bantuan uang tunai ke dalam DTKS, mengembangkan aturan dan pedoman untuk mengumpulkan informasi standar dan memastikan registrasi bisnis mikro baru yang memiliki nomor identifikasi rumah tangga untuk tujuan penggabungan data ini, sehingga semua bisa
terintegrasi. Demikian hasil analisis dalam angka dan cerita yang bisa kami bagikan dalam kesempatan kali ini, Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Prita untuk kita bisa maju ke sesi atau diskusi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Atia Yuma. Terima kasih. Ini data yang saya tahu amat sangat penting buat kita semua ya. Gambaran mengenai bagaimana perlindungan sosial memang harus dipertahankan terus tahun 2021. Amat sangat benar-benar menjadi satu buffer kehidupan bagi banyak orang ya. Dan tadi menarik sekali bahwa ternyata ada bantuan-bantuan sosial di bulan-bulan tertentu, Oktober dan November, yang juga sudah tidak diterima lagi oleh mereka. Jadi ini satu catatan-catatan yang juga sangat menarik, juga dampak psikologi yang dihadapi oleh banyak masyarakat Indonesia. Dan juga kita melihat juga kaitannya juga angka perceraian juga tinggi begitu ya di masa pandemi ini ya, karena mungkin ya mengalami dampak-dampak dari semua yang tadi Mbak paparkan tadi. Nah, kita akan masuk ke dalam diskusi, namun sebelumnya saya akan ajak dulu Bapak Ibu hadirin sekalian untuk terlebih dahulu kita menyaksikan video tayangan berikut ini. Dampak pandemi di keluarga saya khususnya sangat berpengaruh banget, drastis turunnya. Stres, bingung karena kita kan punya anak 3. Ekonomi kita nggak ada pemasukan sama sekali. Tabungan kita juga udah habis. Sedikit-sedikit yang bisa dijual kita jual. Ya udah, kita senggol tetangga kiri kanan buat menunjang hidup gitu. Ada perubahan makan. Bahkan kadang kita makan 2 kali gitu. Biasa 3 kali, 4 kali. Dari segi makanan kita mengurangi penghematan. Lauk pauk aja itu udah beda. Ya dengan daging kita bisa telur, tempe, tahu. Ya lagi-lagi berhemat dengan kondisi seperti ini gitu. Tadinya minum air galon. Sekarang saya minum air pam itu, kita masak sendiri. Itu salah satu buat berhemat lah gitu. Penghematannya 60% ada ya. Selama pandemi saya sering sakit-sakitan, tapi kadang-kadang ya kalau nggak ada yang nganter kan namanya nggak punya uang tuh, kadang-kadang ini nggak berobat. Sempet mata saya ini buat melihat tuh nggak jelas itu, buat melihat tuh kayak ada bayang-bayang itu tuh, ini juga masih ini belum sembuh. Mau beli obat itu ya sulit, namanya ekonomi ini kan keuangannya kan ini kan sulit banget kan. Selama pandemi ini saya minjem ke rentenir buat kebutuhan sehari-hari sama buat rumah bocor. Selama pandemi saya 1 kali dapat sembako dari balai desa sekali. Masalah gizi cucu saya ya berkurang. Selama 1 minggu lauk aja saya pakai telur doang tuh di dadar untuk 4 orang. Ya harapan saya sih kepenginnya ya satu kesehatan, ekonomi normal lagi. Harapan saya mudah-mudahan usaha saya naik lagi gitu. Perekonomian kita jalan lagi gitu, lancar lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah melihat data dan tadi begitu apik bagaimana kemudian teman-teman panitia mencoba untuk menerjemahkan data-data tersebut dalam satu kisah real story dari sosok-sosok yang real ada.
dan mengalami pergulatan hidup yang sangat berat begitu ya, yang menjadi gambaran dari angka-angka yang tadi dipaparkan oleh Ibu Atia Yumna. Nah, sekarang saatnya kita akan berdiskusi. Tujuannya adalah lagi-lagi bagaimana mengambil kebijakan yang terbaik untuk ke depan. Karena bagaimanapun kita sudah lihat tadi bagaimana ketergantungan yang sangat besar dari kelompok masyarakat marginal tersebut terhadap bantuan perlindungan sosial pemerintah. Apa yang harus dilakukan, apa yang bisa kita lakukan bersama, mari kita membahasnya bersama-sama. Saya akan mengundang para pembicara kita pada hari ini. Ada Bapak Ahmad Avenzora, Direktur Kesejahteraan Rakyat BPS. Selamat bergabung Pak Ahmad. Selamat sore Mbak Prita. Selamat sore Ya, Pak, terima kasih. Salam sejahtera. Salam sejahtera, wassalamualaikum Pak, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan berikutnya saya perkenalkan, sudah hadir bersama kita Ibu Vivi Yulaswati, staf ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Bappenas. Ibu Vivi, apa kabar? Selamat datang, Bu. Terima kasih Mbak Prita, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu. Kemudian juga sudah bergabung di sini ada Ibu Vivi Alatas, seorang pakar ekonomi yang juga merupakan CEO dari Asa Kreativita. Halo, Bu Vivi Alatas. Halo Prita, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Dan sudah hadir di sini juga ada Ibu Titi Anas, staf khusus Menteri Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral Kementerian Keuangan. Selamat sore, Bu Titi. Selamat sore Mbak Prita, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore, terima kasih. Baik, saya akan ke BPS dulu. Pak Ahmad Avenzora, kalau kita bicara soal data di Indonesia ini menjadi satu problematika begitu ya. Dan keakuratan data, belum lagi ada beberapa data yang ada, termasuk juga untuk perlindungan sosial. Pada saat masa COVID ini, problematika data di Indonesia ini menjadi semakin muncul dan semakin urgent untuk segera diperbaiki. Nah, bagaimana Bapak melihat penggunaan data terhadap perlindungan sosial di masa COVID oleh pemerintah? Ya, baik, terima kasih Mbak Prita. Sesuai dengan core bisnis BPS Mbak Prita, bahwa mandat BPS adalah menyediakan data statistik, Mbak Prita ya. Paling tidak Mbak Prita, kita punya banyak survei dan ada beberapa sensus, 3 kali sensus ya. Kebetulan tahun 2020 itu kita lakukan sensus penduduk. Kemudian ada survei yang memang rutin kita lakukan, yaitu yang kita sebut dengan survei sosial ekonomi nasional, Susenas, dan survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas. Susenas itu dilakukan setiap 1 tahun 2 kali, Mbak Prita, di bulan Maret, kemudian yang kedua di bulan September. Demikian juga dengan Sakernas. Sakernas dilakukan 1 tahun 2 kali juga di bulan Februari dan di bulan Agustus setiap tahunnya. Tentunya kita sebagai penyedia data selalu melakukan peningkatan kualitas data, Mbak Prita. Kita selalu mengikuti, menganut prinsip JSBPM, yaitu kita tetap mengikuti Generic Statistical Process Model, di mana itu adalah suatu prinsip ya, prinsip statistik, sehingga kualitas datanya dapat dipertanggungjawabkan. Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional, banyak digunakan oleh baik itu kementerian, lembaga, kemudian juga daerah, instansi lainnya untuk monitoring kebijakan, evaluasi kebijakan, kemudian untuk perencanaan dan lain-lain. Sungguh banyak data-data yang bisa dihasilkan baik dari Susenas maupun dari Sakernas ini, Mbak Prita. Nah, sehingga kewajiban BPS, kewajiban kita semua dalam mengawal kualitas data statistik. Nah, kaitannya dengan itu, kita punya tahapan, Mbak Prita, memang dalam kondisi pandemi ini, mau tidak mau kita tetap harus lakukan survei tersebut. Nah, sehingga ada proses bisnis yang beberapa dirubah. Misalnya kita lakukan pelatihan online. Kita lakukan pelatihan online untuk melatih para enumerator begitu. Yang biasanya offline, kita lakukan online. Nah, tetap menjaga, meskipun kita online, tetap kualitas dijaga begitu. Baik, baik. Ya, Pak Aven, kalau kita melihat ini kan
kita tahu bahwa dampak pandemi ini masih akan kita rasakan 2021 dan kemudian akan bisa mulai benar-benar pulih di 2022 begitu ya. 2021 tentunya amat sangat dibutuhkan satu perbaikan data untuk perlindungan sosial. Apa rencana perbaikan data untuk 2021, Pak? Baik, perbaikan data tetap dilakukan, Mbak Prita. Saya kira tiap tahun kita lakukan perbaikan data, baik itu dari sisi kualitas, kita jaga pada tahap-tahap step-step kegiatan statistik, kualitas data tetap dijaga, kemudian sampel juga tetap dijaga, jangan sampai berkurang. Kemudian juga pelatihan juga kita optimalkan seperti itu sehingga kualitas tetap terjaga seperti itu. Itu kira-kira Mbak. Jadi bisnis proses memang berubah, baik, tetapi kualitas tetap kita jaga gitu seoptimal mungkin. Kita punya parameternya Mbak Prita. Iya. Baru-baru ini BPS juga melakukan penggabungan antara data Dukcapil dengan kemudian sensus penduduk ya, yang baru-baru ini dilakukan. Mendapatkan satu gambar yang lebih akurat, bukan saja kepada data kependudukan saja, namun benar-benar kepada di mana mereka berada tepatnya, begitu karena digabungkan dengan sensus. Apakah data-data ini juga akan digunakan ke depan untuk bagian dari perlindungan sosial yang lebih efektif di tahun 2021, Pak? Betul, Mbak Prita. Kita sudah berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam data kependudukan itu Dukcapil dengan data SP begitu. Nah, itu tentunya nanti akan dijadikan framework untuk berbagai survei, kemudian juga nanti di tahun 2021 ini akan kita lakukan lagi long form sensus penduduk ya sebanyak 3,5 juta penduduk. Nah, itu kita akan bermanfaat sekali dalam memonitoring bagaimana dampak COVID itu. Sebagai framework survei-survei, Susnas, Sakernas, bagaimana pola atau perubahan dari rumah tangga terhadap pandemi ini bisa kita pantau. Kita jadikan suatu kerangka begitu hasil FP ini, gitu. Yang nantinya akan dijadikan framework dari survei-survei besar BPS. Baik. Pak Ahmad, kalau terkait dengan rencana pemerintah untuk membuat program satu data yang dicanangkan oleh pemerintah untuk program perlindungan sosial, bagaimana kabarnya saat ini dan apa saja tantangannya untuk menyusun satu data tersebut? Ya, itu satu data Indonesia SDI tetap kita perlukan karena apa permasalahannya SDI itu belum menuju data yang lebih baik nih Mbak Prita. Pertama ya bahwa data itu tercecer begitu ya di instansi ini, di instansi itu, data yang sama tetapi data yang sama tetapi setiap instansi bisa berbeda hasilnya. Nah, itu akan kita kemas dalam SDI. Tentunya dalam SDI itu kita perlu beberapa konsep, beberapa standar data yang terstandar. Misalnya konsep penduduk begitu. Penduduk itu harus sama satu sama lain. Instansi ini menggunakan konsep penduduk ini, instansi ini menggunakan konsep penduduk seperti ini. Seperti itu, Mbak Prita, untuk SDI. Dan kita juga BPS selama ini sudah melakukan misalnya pembinaan statistik sektoral ke berbagai kementerian, lembaga, misalnya ke Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, ke Kementerian Sosial misalnya, bagaimana kita mendelivery proses statistik begitu, mulai dari perencanaan, bagaimana melakukan survei, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan lapangan, sampai dengan evaluasi akhir gitu. Baik, Pak. Kita secara sudah kita lakukan ke beberapa instansi. Itu dalam perwujudan untuk menuju satu data statistik Indonesia. Baik, Pak. Kalau terkait dengan saya sempat mendengar bahwa salah satu kendala untuk data perlindungan sosial ini adalah masalah fluktuatifnya angka yang bisa mendapatkan perlindungan sosial karena angka penduduk yang masuk dalam kategori miskin ini terus berfluktuatif begitu, melihat dari perkembangan perekonomian di Indonesia. Apakah itu juga menjadi satu tantangan yang sulit untuk kemudian dicari solusinya dalam waktu dekat begitu, Pak? Ya, baik Mbak Prita. Untuk kemiskinan, kita menganut, Mbak Prita, mengadopsi gitu ya metode bagaimana menghitung kemiskinan
mengadopsi dari World Bank, handbooknya World Bank. Jadi kita lihat di lapangan itu kemiskinan kita hasilkan dari Susnas itu, Mbak Prita. Dari hasil survei sosial ekonomi nasional yang tadi kami ceritakan sudah di data begitu ya setiap bulan Maret. Kita kumpulkan, kemudian kita ukur berapa besarnya garis kemiskinan, kemudian berapa orang yang ada di bawah garis kemiskinan. Ya bisa saja berfluktuatif, tergantung dari bagaimana katakanlah pola konsumsi masyarakat, tingkat inflasi yang berubah, harga-harga yang berubah seperti itu. Ya, seperti itu. Karena konsep kemiskinan yang kita pakai adalah bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rupiah begitu, dalam rupiah. Baik. Ya, gitu. Baik Pak. Saya akan beralih ke Ibu Vivi Yulaswati. Ibu Vivi, saya ingin minta tanggapan dulu dari Bappenas, Ibu, terkait dengan temuan dari teman-teman Semeru tadi, Ibu. Silakan, Ibu. Terima kasih Mbak Prita. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat pada Bu Atia dan teman-teman Semeru. Tentunya ini luar biasa, baik hasil maupun juga dukungan tadi pemerintah Australia, pemerintah Jepang, juga UNDP dan UNICEF. Ini kolaborasi yang luar biasa. Yang kedua, saya juga apresiasi karena ini merupakan complementing report dari berbagai report lainnya terkait dengan dampak COVID untuk Indonesia. Saat ini Indonesia diminta untuk melaporkan ketiga kalinya, third timer, Voluntary National Review dari Progress SDGs di 2021 ini yang temanya adalah Resilience Recovery from the COVID gitu ya. Jadi tentunya saya mengucapkan terima kasih nih atas laporannya. Nah mungkin saya izin share ya Mbak Prita kalau mau ditanyakan tentang tanggapan atau mungkin lebih tepatnya refleksi ya. Jadi memang tadi seperti tadi sudah disampaikan, yang jelas studi ini membantu pemahaman kita akan dampak COVID. Tidak hanya kepada aktivitas ekonomi ya terkendala oleh PSBB sehingga produksi berpengaruh, kemudian juga mengakibatkan meningkatnya PHK atau berkurangnya pendapatan. Daya beli masyarakat juga turun, tadi sudah banyak sekali ceritanya, namun juga ada satu aspek lagi yaitu lingkungan. Tadi sempat ada cerita tuh bahwa air bersih dan sebetulnya indikator yang kita sekarang ditagih adalah bukan hanya air bersih tetapi juga air minum. Artinya bahwa tanpa COVID pun kita punya PR banyak begitu ya. Nah ini oleh sebab itu tentunya ke depan kita perlu berpikir hal-hal yang tidak business as usual, tetapi extraordinary, dan how-nya ini yang salah satu kesempatan di dalam diskusi kita sore hari ini. Kalau dilihat yang sebelah kanan itu luar biasa perubahan kepada kemiskinan ya, di mana tadi naik udah hampir 1%, dan juga dampaknya terhadap hal-hal yang lain. Ini saya tunjukkan lagi yang di sebelah kanan bawah, itu disrupsi pembelajaran tadi disebutkan tentang learning loss. Dan terkait dengan PISA sebetulnya posisi kita itu sudah 3 terendah gitu. Jadi untuk catch up ini tentunya perlu effort yang luar biasa. Kemudian juga studi ini menunjukkan siapa yang terdampak ya, walaupun tadi memang fokusnya kepada anak dan juga vulnerable. Nah sebetulnya kalau kita melihat grafik atau kurva pertumbuhan konsumsi 2019 ke 2020, kita bisa lihat bahwa yang terdampak itu, ini kalau kita bayangkan dari persentil satu orang yang paling miskin sampai yang paling kaya, mungkin bisa dibilang seperti itu, atau persentil 99, kita bisa lihat yang sebelah kiri menunjukkan bahwa ada efektivitas dari berbagai bantuan sosial, baik itu yang dilakukan pemerintah maupun juga pemerintah daerah dan tentunya unsur masyarakat lainnya. Nah, tapi kurva ini juga menunjukkan bahwa ternyata yang terdampak tidak hanya yang miskin, rentan, tapi hampir semua mereka yang masuk sebagai kelompok konsumsi menengah, ya kelompok atau middle class, itu juga mengalami dampak. Kita bisa lihat di daerah perkotaan terutama yang paling besar ya, dan sama di rural juga mengalami hal yang sama. Nah tentunya berbagai program-program yang tadi disebutkan sedikit membantu, namun tentunya kita bisa lihat nanti bahwa berbicara mengenai bantuan pada saat COVID dengan
magnitude dampak yang luar biasa, kita tidak hanya bicara mengenai coverage, tetapi juga bicara mengenai adequacy, kecukupan, dan juga tentunya berapa lama ini. Ya, untuk 2021 ini sudah tadi disampaikan Pak Wamen bahwa pemerintah tetap memperpanjang gitu ya. Nanti saya akan singgung pada saat kita bicara mengenai program. Nah ini kembali lagi, di sini juga ditunjukkan bahwa angka Susenas tingkat kemiskinan anak itu masih cukup tinggi ya. Jadi relatively nggak bergerak over 2016 sampai 2020 ini. Nah ini tentunya kalau kita pilah lagi dari provinsi-provinsinya menjadi menyedihkan karena provinsi-provinsi ini juga tidak bergerak seperti NTT, Gorontalo, dan Sultra selalu tertinggi untuk kemiskinan anaknya. Ya tentunya kita tidak bicara hanya program-program pasca COVID ya, tetapi juga tentunya program-program yang lainnya harus direform. Bagaimana mengentaskan persoalan kemiskinan anak ini. Nah, tadi juga disampaikan mengenai teknologi atau akses kepada internet ya, baik itu untuk pembelajaran maupun juga kepada usaha. Ini sebetulnya data dari BPS, ada survei terkait dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa mereka yang sudah online memasarkan produknya sebelum pandemi itu punya pendapatan lebih tinggi 1,14 kali dibandingkan yang baru online. Artinya apa? Akses terhadap teknologi dan informasi ini juga kunci untuk meningkatkan resiliensi. Kalau kita lihat di data sebelah kanan Bapak dan Ibu, bahwa orang yang punya handphone itu selalu meningkat di semua wilayah. Demikian juga pengguna dari internet ya. Tetapi tadi dari studi menunjukkan bahwa ada persoalan di situ. Jadi tentunya kita juga bicara mengenai literasi di dalam konteks digital. Bukan hanya digital divide tentang infrastruktur, tetapi juga pemahaman penggunaan handphone itu bisa digunakan hal-hal yang lebih positif dari sekedar berkirim kabar ya, atau membaca hal-hal yang mungkin tidak terlalu produktif begitu. Nah, shifting pekerjaan itu juga disebutkan, ada penurunan di pertanian ya, memang cukup besar ada di rural gitu. Tapi sebetulnya sektor-sektor lain juga terdampak seperti misalnya di perdagangan. Nah, ini tentunya perlu menjadi pencermatan. Nah, satu hal yang menarik adalah perbaikan pola konsumsi makanan ya. Jadi dari 2019 ke 2020 ternyata padi-padian umbi-umbian itu turun sedikit, ada kenaikan di sayur dan buah ya. Rokok dan tembakau itu juga berkurang sedikit, baik di rentan maupun di miskin ya. Nah ini kalau saya mengindikasikan bahwa kebijakan bantuan ke depan yang berbentuk tunai, cash transfer itu sebetulnya bisa didorong, tentunya selain mendorong perekonomian lokal, bisa bisa menjadi indikasi juga bahwa masyarakat itu sekarang sudah cenderung lebih bijak ya, ketimbang dia beli rokok saja misalnya. Nah termasuk makanan kemasan. Mungkin nah ini mulai ya, ini sudah mulai policy. Saya berhenti di sini dulu Mbak Prita. Ada pertanyaan yang lain? Bu Vivi, kalau tadi melihat temuan dari teman-teman Semeru tadi, apa dari temuan-temuan tersebut yang bisa dipetik Bu untuk perbaikan reform ke depan yang tadi Ibu sampaikan? Baik, saya lanjutkan ya. Jadi untuk 2021 itu beberapa reformasi. Yang pertama adalah reformasi sistem kesehatan nasional, tentunya kita fokus di vaksin ya. Tadi ini ada sedikit pertanyaan sebetulnya nih, vaksin untuk anak gimana nih gitu ya, belum ada kabar-kabarnya. Tapi tentunya coverage untuk vaksin harus seluas-luas ya, karena herd immunity baru akan tercapai kalau kita sudah melingkup ke 70% ke atas termasuk anak. Kemudian sistem reformasi perlindungan sosial juga dimulai di tahun ini dengan memperluas cakupan dari data terpadu kesejahteraan sosial yang kita rencananya sampai 60%. Jadi mereka yang selama ini belum masuk di dalam DTKS tapi sekarang juga menerima bantuan COVID dari berbagai sumber tersebut, itu menjadi salah satu prelisnya. Nah, hal yang lain juga adalah reformasi ketahanan pangan dan juga reformasi ketahanan bencana. Dari berbagai studi kita juga menunjukkan, seperti tadi saya tunjukkan, bahwa kerentanan itu bukan hanya yang miskin, tetapi juga yang kelompok menengah. Nah, pemerintah juga memperluas program-programnya ya, terutama untuk UMKM, termasuk juga membantu pembiayaan korporasi karena supaya mereka
tidak terganggu stream untuk membayar upah gitu misalnya, termasuk juga insentif usaha. Jadi selain berbagai program-program perlindungan sosial, tentunya program-program pemerintah sekarang juga diarahkan kepada pemulihan ekonomi secepat-cepatnya dan diharapkan yang lebih inklusif ya, termasuk juga tadi mengurangi hal-hal yang terkait dengan gender dan juga upaya memasukkan kelompok-kelompok marginal seperti teman-teman penyandang disabilitas ya. Nah, hal ini tentunya menjadi tantangan juga tersendiri ya bagi kami pemerintah. Satu tentunya untuk data, kedua juga mengadaptasi bagaimana berbagai program yang punya tujuan mungkin berbeda-beda itu sekarang sama-sama bahu-membahu untuk mengurangi risiko kesehatan. Misalnya penerima suatu program pemerintah dipastikan mereka yang belum punya asuransi kesehatan itu punya gitu ya. Tentunya ini banyak sekali upayanya. Kemudian juga termasuk juga penyediaan premi subsidi, ada beberapa kelompok pemerintah daerah maupun juga perusahaan-perusahaan yang membantu premi subsidi tidak hanya asuransi kesehatan tetapi juga asuransi ketenagakerjaan. Kemudian juga memanfaatkan modal sosial. Nah, ini luar biasa. Contohnya di Bali yang menerima atau terdata itu hanya 10 orang. Nah, yang bergerak adalah warga komunitasnya ya, mengumpulkan uang dari sana sini, akhirnya terkumpul untuk yang memang 30 orang lagi, sehingga uangnya cukup untuk memberikan 300.000 per bulan kepada mereka yang terdampak lebih besar lagi. Jadi proses bahu-membahu ini yang sebetulnya kita menjadi pembelajaran ke depan agar kita tidak saja bertumpu pada program-program pemerintah, tetapi juga yang lain. Nah, ini beberapa milestone saja selain berbagai integrasi bantuan dan juga pemutakhiran data, kita juga mengarah kepada digitalisasi penyaluran. 79% dari bantuan itu dari sisi besaran uangnya sudah tersalurkan secara digital. Karena tidak saja lebih cepat, mengurangi resiko untuk dipotong begitu, namun juga tentunya membuka pintu bagi akses kepada produk-produk finansial lainnya ya, termasuk juga bantuan permodalan. Pada gilirannya kita berbicara mengenai target SDGs, di mana salah satunya adalah mencapai Universal Social Protection. Jadi siapapun penduduk di Indonesia ini, tidak hanya yang miskin dan rentan, itu terlindungi pada saat dia membutuhkan dengan bantuan sosial, kemudian dia juga punya shield jaminan sosialnya dan tentunya kesempatan kerja yang lebih baik. Jadi saya bisa menyimpulkan sebagai closing saja ya, bahwa prinsip-prinsip yang sudah kita bicarakan, diskusikan di banyak forum mengenai SDGs 2030 is actually sekaranglah saatnya untuk melaksanakannya. Tadi sempat disebutkan Pak Dubes ya, build forward better gitu. Jadi it's not only a concept, tapi bagaimana ke depan kita menghadapi berbagai guncangan yang bisa jadi lebih sulit dan juga unpredictable gitu ya. Nah, oleh sebab itu prinsip-prinsip SDG seperti inklusif, berkeadilan, berkelanjutan itu perlu diterapkan oleh semuanya, tidak hanya program-program pemerintah, tetapi juga stakeholder yang lainnya, filantropi, kemudian juga dunia usaha, CSR, dan unsur masyarakat lainnya. Ikut Mbak. Baik, satu lagi mohon dijawab singkat Bu Vivi, ini terkait dengan tadi rekomendasi dari teman-teman Semeru juga adalah bahwa banyak rumah tangga kita yang memiliki usaha sebenarnya. Dan dari usaha-usaha kecil itulah mereka survive. Kalau kita lihat ini kan pemerintah sudah banyak sekali ya sebenarnya program-program UMKM didorong sedemikian rupa, insentif-insentif dalam pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM, kemudian juga ada juga ya ke depan ini juga sudah mulai sudah ada PP lagi mengenai UMKM hasil dari Undang-Undang Cipta Kerja begitu ya. Nah, bagaimana pengaruhnya sejauh ini? Kita juga tahu ada program Bangga Buatan Indonesia yang digelorakan juga oleh Presiden. Lantas, apa pengaruhnya? Apakah sudah berpengaruh untuk menopang ekonomi-ekonomi kecil yang ada
sejauh ini Ibu, program-program tersebut apakah sudah terasa dan menyentuh pantauan dari Bappenas? Yang pertama tadi melanjutkan apa yang disampaikan Pak Afen terkait dengan data, terutama untuk yang kelompok menengah ini, di mana diantaranya adalah UMKM ya. Kalau dia miskin selama ini memang sudah relatif baik datanya karena terupdate ya, dia sebagai salah satu penerima program-program perlindungan sosial. Naik sedikit ya, seringkali mereka tidak tercover di berbagai program yang lainnya. Jadi manakala kita ingin meningkatkan cakupan, ini kita kesulitan by name, by address dari mereka yang kita sebut sebagai missing middle. Nah, salah satu yang sekarang dilakukan adalah penyaluran bantuan ke UMKM melalui perbankan. Jadi sekarang sekitar 26 juta itu kita sudah dapat datanya. Tentunya ini baru sebagian. Jadi ini sejalan dengan itu tentunya kita akan punya data yang lebih baik. Yang kedua tentunya terkait dengan komunikasi dan juga edukasi, Mbak. Karena seringkali kita tuh literasi rate kita tuh rendah, bukan membaca gitu ya, tetapi memahami apa isinya gitu. Nah, itu juga bagian dari hal yang perlu terus didorong. Dan yang ketiga ini tagline-nya Bu Vivi Alatas. Tahu mau mampu, seringkali baru tahu gitu ya, untuk mau dan kemampu itu luar biasa. Jadi tentunya kolaborasi untuk sama-sama menggerakkan ini menjadi salah satu tantangan ke depan. Baik, terima kasih Ibu Vivi. Nah, saya sekarang akan beralih ke Ibu Vivi Alatas. Vivi Alatas tadi sudah mendengarkan dari Bappenas perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan di tahun 2021 untuk menghadapi pandemi yang masih akan berlangsung. Bagaimana komentar Anda mengenai hal itu dikaitkan juga temuan dari teman-teman Semeru? Silakan Ibu. Mohon maaf masih di mute tampaknya Ibu Vivi Alatas. Ya, silakan Ibu. Ya. Terima kasih Prita. Kalau kita lihat tadi dari uraian dari Mbak Atia, juga uraian dari Ibu Vivi Laswati, kita lihat Indonesia sudah melakukan banyak intervensi dan alhamdulillah hasilnya pun terlihat seperti tadi disampaikan, 85% rumah tangga menerima paling tidak satu bantuan sosial. Namun dilihat juga targeting masih menjadi isu pada saat 1 dari 3 keluarga 40% termiskin belum mendapatkan bantuan. Artinya masih ada room for improvement. Halo? Ya. Ada masalah yang seperti tadi juga dikatakan oleh Pak Swa, kapan pandemik ini akan berakhir? Atau bahkan bisa disebut sebagai endemik ini akan berakhir. Artinya support yang diberikan bentuknya seperti apa agar berkelanjutan perlu dipikirkan. Dari pengalaman COVID, dari survei yang dilakukan teman-teman UNDP, UNICEF, Prospera bersama Semeru, dan juga apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, ada banyak pengalaman pembelajaran yang kita bisa lihat untuk persiapan ke depannya. Yaitu pertama, belajar pentingnya memadukan, memikirkan jenis social protection yang akan berbeda. Yang perlu dipikirkan adalah bukan hanya support yang bersifat sebagai safety net, tetapi juga safety trampolin, agar mereka bisa bangkit. Pandemi menekankan kebutuhan akan upscaling dan rescaling, membekali pekerja dengan keterampilan yang akan diminta pasar tenaga kerja di tahun-tahun mendatang. COVID membuat dunia menjadi semakin berubah, artinya kebutuhan pasar tenaga kerjanya pun semakin berubah. Belajar kita juga harus fokus untuk bukan hanya coping mekanisme, tetapi juga fokus pada preventing mekanisme. Kemudian kita perlu juga belajar bahwa tidak mungkin memilih mana, kita sudah belajar bahwa tidak mungkin memilih mana yang lebih dipentingkan, dampak ekonomi atau dampak kesehatan. Fokus hanya pada dampak ekonomi saja, hanya akan menjadikan pandemi yang berkepanjangan yang justru membuat bukan hanya dampak kesehatan yang terlalu mahal, tetapi juga dampak ekonomi tidak dapat diatasi. Seperti kata Pak Swa tadi, the root of the problem is the health problem. Tanpa mengatasi masalah health, pandemi ini akan terus berkepanjangan. Kita juga belajar bahwa mengatasi dampak COVID butuh kerjasama seluruh lapisan pemangku kepentingan. Belajar yang tadi sudah ditekankan oleh Afen, pentingnya data, mahalnya konsekuensi tidak memperbaiki data, mahalnya konsekuensi tidak mempunyai data. Belajar pentingnya evidence-based policy making. Tetapi yang paling penting dari semua ini, seperti kata Pak Nori Masa, yang paling penting adalah belajar pentingnya untuk siap menghadapi guncangan di masa depan. Kalau kita lihat, guncangan itu akan selalu terjadi apapun bentuknya, financial crisis, pandemi, dan sebagainya.
Indonesia perlu memastikan bahwa apapun shock yang terjadi, Indonesia dapat dengan cepat, sigap, dan tepat menolong keluarga rentannya. Itu pembelajaran-pembelajaran dari hasil survei ini dan dari hasil analisa yang lain dan dari apa yang dilakukan selama ini. Baik, Bu Vivi, saya akan langsung tajam. Tadi Ibu mengatakan bahwa sebenarnya ada room for improvement dari data-data Semeru tadi. Room for improvement yang bisa Anda sarankan kepada pemerintah apa? Apakah datanya, atau jenis perlindungannya, atau gabungan perlindungan sosialnya? Banyak, Prita. Targeting sistemnya panjang ceritanya kalau harus ngomong, dan saya sudah berkali-kali sudah beberapa kali bicara di ini tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk perbaikan targeting, dan itu sepertinya yang akan dilakukan oleh pemerintah. Jadi harapan kita ke depannya targeting akan lebih memperbaiki. Yang dibutuhkan bukan hanya data, tetapi sistem targeting sehingga kapanpun Indonesia selalu bisa secara respon, secara efektif langsung bisa merespon untuk membantu keluarga rentannya. Tentang programnya, itu tadi yang saya sampaikan, kita perlu meramu antara safety net dan safety trampolin lebih baik. Memang sekarang ada beberapa program yang terkait dengan upscaling dan rescaling, tetapi perlu lebih dikembangkan tentu saja dengan keterlibatan private sector. Bu Vivi Yaswati tadi sudah menunjukkan ada beberapa hal yang dikaitkan dengan UMKM, dan ini perlu juga dilihat secara menyeluruh. Kedepannya tentu saja dengan pandemi ini akan mempercepat kebutuhan transformasi digital. Memastikan bahwa transformasi digital ini bukan hanya menaikkan the privileged class, tetapi juga lifting all the boats juga sangat penting. Dan untuk itu ada banyak PR, termasuk koneksi, termasuk membuat orang tahu bagaimana caranya untuk ikut dalam berkah transformasi digital, kemudian juga bagaimana caranya supaya mampu untuk melakukan berbagai macam hal yang diperlukan, akses ke market, dan sebagainya. Jadi saya pikir ada baik data, program, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi lintas sektor, koordinasi lintas institusi, dan koordinasi antara pemerintah dengan komunitas dan masyarakat. Baik, baik. Terima kasih Bu Vivi Alatas. Saya akan beralih langsung ke Ibu Titi Anas. Ibu, tadi sudah ditunjukkan melalui survei dari teman-teman Semeru bahwa respon fiskal pemerintah di 2020 ini memang telah menyelamatkan kehidupan dan ekonomi masyarakat. Lantas, bagaimana komponen utama untuk bantuan fiskal di tahun 2021, Ibu? Apakah masih ada sama, ataukah ada penguatan, ada pergeseran untuk 2021? Terima kasih Mbak Rita. Kalau boleh mungkin saya share satu slide. Boleh, Ibu, terkait pertanyaannya Mbak Rita ini. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sua tadi, bahwa APBN itu akan selalu bersifat responsif ya terhadap apa yang terjadi. Jadi kalau misalnya dibutuhkan bersifat ekspansif, dia harus ekspansif gitu ya. Dan sejauh ini baik secara tata kelola pemerintahan maupun hubungan dengan stakeholders ini memungkinkan dilakukan. Jadi kalau kita lihat di 2021, fokusnya masih tetap di kesehatan dan perlinsos, Mbak Prita. Kenapa di kesehatan? Ya karena tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Bu Vivi Alatas, bahwa the root of the problem is kesehatan. So kita harus address masalah kesehatan ini dengan baik gitu ya kira-kira. Kalau misalnya para nakes sudah divaksinasi sejak Januari. Lalu wave 2 di mana lansia maupun public service itu juga sudah mulai divaksin sejak 17 Februari. Jadi kita harapkan rollout dari vaksinasi ini berjalan lancar dan selesai lebih cepat dari yang kita rencanakan sebelumnya. Jadi kalau dari kesehatan, baik itu vaksinasi, difasilitasi. Kementerian Keuangan kan pada dasarnya memfasilitasi ya, Mbak Prita ya. Kita support dari segi anggaran, apa yang dilakukan oleh KL. Misalkan Kementerian Kesehatan untuk menghandle COVID, membutuhkan dana untuk vaksinasi, maka akan difasilitasi. Untuk 3T akan difasilitasi.
untuk sosialisasi maupun enforcing 5M akan difasilitasi. Dan dari Perlinsos juga akan tetap di roll out, sama seperti tahun lalu, kita tetap akan tentu terus aplikasikan PKH ya. Nah, karena itu adalah program yang sudah lama kita punya. Kemudian kartu sembako tetap akan diberikan, jumlahnya sama dengan tahun lalu. Kemudian bansos tunai yang ada beberapa kategori tahun lalu kita streamline menjadi satu. Lalu kartu prakerja untuk upskilling maupun reskilling para tenaga kerja kita yang sedang tidak bekerja misalnya dengan kartu prakerja tersebut. Lalu diskon listrik masih tetap akan diberikan kepada rumah tangga yang sambungannya 450 dan 900. Lalu kemudian dana desa sebagai cushion terakhir kita, karena dia dekat dengan masyarakat, tetap akan diberikan. Juga untuk menunjang PJJ, pembelajaran jarak jauh, subsidi kuota juga tetap akan diberikan. Lalu tentu kita juga akan mensupport iuran jaminan kehilangan pekerjaan sesuai Undang-Undang Ciptaker. Nah, itu kira-kira yang Perlinsos. Selain Perlinsos dan kesehatan, tentu kita juga yang seperti disampaikan Bu Vivi alatas, bahwa kita mengkombinasikan antara program yang bersifat safety net dan safety trampolin ya. Jadi kita juga akan support dunia usaha, khususnya yang mikro, ya, yang mikro dengan bantuan produktif untuk usaha mikro. Tahun ini sama seperti tahun lalu. Di tahun lalu mencapai 12 juta penerima. Jadi kalau misalnya dari data Kemenkop UKM jumlah usaha mikro dan kecil kita adalah sekitar 60 juta, maka ini sudah mencapai lebih dari 20% dari UMKM kita. Dan juga tentu ada yang disebut bantuan restructuring dari Otoritas Jasa Keuangan, restructuring dari kredit. Lalu juga ada subsidi bunga yang masih tetap akan diberikan oleh pemerintah, dan juga insurance ya, untuk penjaminan dari kredit yang disalurkan oleh perbankan di tahun ini. Ini sama dengan tahun lalu, kita berusaha untuk mengencourage atau membantu perbankan bisa menyalurkan kredit kepada UMKM maupun korporasi. Nah, selain dukungan UKM dan korporasi ini, pemerintah juga tetap memberikan fasilitas atau insentif fiskal. Ya, tentu hanya bisa dinikmati oleh pembayar pajak ya. Jadi ada macam-macam sama programnya dengan tahun lalu. Dan di tahun lalu cukup banyak yang memanfaatkan program ini. Mungkin itu pengantar dari saya, Mbak Prita. Baik, Ibu Titi, ini ada pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan. Mungkin Ibu juga sudah hafal nih dengan jawabannya. Terkait dengan besaran subsidi masa pandemi, kan kita tentunya membutuhkan begitu banyak pendanaan ya untuk benar-benar bisa membantu kehidupan masyarakat Indonesia yang sedang mengalami krisis. Nah, bagaimana upaya pemerintah untuk membendung hantaman COVID-19 pada anak dan keluarga, tapi juga di saat yang bersamaan juga harus mengatur defisit fiskal dan juga rasio utangnya, Bu. Strateginya seperti apa? Ya, tentu kalau APBN itu selalu ada dua sisi pengeluaran dan sisi penerimaan. Jadi dari pengeluaran tentu ada disiplin ya, Mbak Prita, apa yang menjadi prioritas sudah ditampilkan tadi yang namanya program pemulihan ekonomi nasional, di mana komponen-komponennya adalah kesehatan, perlindungan sosial, bantuan untuk UMKM, dan stimulus fiskal. Nah, itu adalah prioritas. Nggak bisa ditawar gitu ya, kira-kira. Nah, dari 2.600 anggaran pemerintah tahun ini,
itu kan hanya 699 ya yang namanya program pemulihan ekonomi nasional. Nah, yang lainnya bila diperlukan tentu harus direfocusing dan direalokasi ke hal-hal yang prioritas, ya. Nah, lalu karena COVID ini tentu seperti Pak Wamen tadi sampaikan, ekonominya shrinking, maka penerimaan juga shrinking gitu ya. Nah, ini kita take into account sehingga kita perlu meminjam gitu ya. Nah, dari meminjam ini tentu yang dilihat adalah kondisi market, pasarnya seperti apa, apakah terlalu mahal, lalu kita punya opsi-opsi, mana pinjaman yang murah, mana yang mahal, kita tentu pilih yang paling murah. Di samping itu, ada juga kerjasama yang baik dengan otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia yang disebut dengan burden sharing, di mana Bank Indonesia akan menjadi pembeli terakhir bagi bonds yang diissue oleh pemerintah. Nah, di tahun lalu untuk program-program kesehatan, perlindungan sosial, dan UMKM, itu kita mendapatkan pinjaman 0% karena dibeli oleh Bank Indonesia. Jadi saya rasa disiplin itu dua sisi, Mbak Prita, baik dari sisi pengeluaran, kita sangat dibantu oleh Bank Dunia, misalnya how to do the quality spending, bagaimana spending better kalau kita punya dana terbatas, bagaimana cara mereview request-request dari kementerian dan lembaga sehingga kita mendapatkan value of money dari semua program-program yang ada. Begitu Mbak Prita. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Titi Ana sudah menjawab. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab yang dilemparkan oleh audiens. Ada banyak pertanyaan, ada 22 pertanyaan lebih ini ya, tanya dan terus bertambah. Namun kami akan pilih beberapa mengingat keterbatasan waktu kita. Namun saya juga akan mengundang Ibu Atia Yumna untuk kembali bergabung. Ibu Atia Yumna, Deputi Direktur dari Desmeru, kiranya boleh berkenan bergabung kembali ya Ibu ya, untuk kemudian kita mungkin bisa ikut serta menjawab gitu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik, saya akan ada pertanyaan pertama di sini, saya akan tujukan, mohon maaf sambil saya lihat. Pertanyaan pertama ini akan ditujukan untuk Ibu Vivi Yulaswati ya Ibu ya. Pertanyaannya dari Ibu Agni Awiria. Beberapa program Perlinsos telah mencoba mengakses rumah tangga yang membutuhkan bantuan saat pandemi terkait dengan permasalahan yang telah dipaparkan. Lantas apakah kendalanya hingga tidak terjangkau bantuan Bu? Apakah permasalahan data ataukah akibat migrasi vertikal turun kelas sehingga tidak sempat terdata sebagai rumah tangga yang membutuhkan bantuan? Silakan Bu Vivi. Ya, terima kasih. Jadi di lapangan itu apapun yang tadi dituliskan bisa saja terjadi. Mulai dari permasalahan data sampai dengan memang kondisi masyarakat sendiri yang dinamis. Terkait dengan data, tadi saya juga sudah respon beberapa di bawah ya. Data yang dikelola oleh Kemensos, DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial itu disurvei atau disensus ya oleh BPS tahun 2015. Nah, ini nanti mungkin Pak Afen bisa menambahkan karena Pak Afen tahu persis. Nah, pada perkembangannya data tersebut digunakan untuk berbagai program-program perlindungan sosial seperti PKH yang coverage-nya terus bertambah dari cuma 6 persentil sampai 10, kemudian terakhir sampai 20 persentil. BPNT yang dulunya Raskin sekarang jadi sembako itu juga sampai sekitar 20-25 persentil. Nah, pada saat COVID kita tahu bahwa banyak orang terdampak beyond penerima bansos. Nah, mau nggak mau data tersebut kita pakai dan kita sudah paham bahwa data tersebut tidak pernah dimutakhirkan dalam 5 tahun terakhir. Artinya inclusion atau exclusion bisa saja terjadi. Ya, orang Bappenas ada nih yang menerima juga, beliau tinggalnya di Bintaro, itu terima. Ya, nah jadi kalau misalnya saya sempat sebutkan unsur sosial kapital atau unsur masyarakat itu menjadi penting, terutama manakala ditemukan, segera laporkan. Karena kalau tidak, begitu ada turun bantuan lagi, data itu lagi yang dipakai. Itu yang terus terjadi. Gitu.
Nah, terkait dengan migrasi vertikal dan sebagainya, itu memang kita hanya tahu dari studi dan fragmented ya. Jadi yang paling tahu sebetulnya adalah di masyarakat sendiri. Ya, tentunya melalui format-format yang sebetulnya sudah diatur mekanisme tadi dari Mbak Atia sudah menyebutkan tentang mandiri. Ya, kalau di Turki misalnya seseorang yang jatuh ketimpa tangga karena kehilangan pekerjaan, rumahnya terbakar misalnya, itu bisa tahu tempat-tempat mana dia harus pergi, melaporkan kondisinya. Dia dicek, ada 9 database misalnya terkait dengan data anak sekolahnya, data kepemilikan mobil, kepemilikan rumah dan seterusnya. Dia cek, dia qualify untuk menerima 3 program. 6 bulan kemudian dicek lagi apakah dia masih qualify untuk menerima program yang sama gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang tentunya di Indonesia sedang kita kembangkan. Iya, baik, terima kasih. Jadi dibutuhkan juga keaktifan juga dari masyarakat ya. Kalau yang tidak layak gitu ngakulah begitu ya. Kalau yang masih terima bansos harus legowo ngaku, jangan mumpung dapat begitu ya, jangan begitu mentalnya. Dan juga bagi ada yang dirasa perlu untuk dapat bisa juga dilaporkan sebagai satu pemuktahiran data. Nah, berikutnya saya ke Ibu Vivi Alatas, ada pertanyaan Ibu dari Ibu Vidya Durina Paramita. Jika tadi disebutkan bahwa perempuan mengalami double burden berkali-kali sebagai dampak bekerja. Tadi kita dengarkan bagaimana bekerja mengurus rumah tangga, mengurus anak, mendampingi SFH, rentan kekerasan dari suami, begitu ya. Kira-kira apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi burden perempuan, khususnya ibu rumah tangga, selain tadi mungkin dengan memberikan bantuan usaha untuk menstimulus usaha perempuan yang terdampak pandemi. Mengingat kondisi pandemi ini juga masih berlangsung hingga saat ini. Terima kasih Ibu. Silakan Bu Vivi Alatas untuk dijawab. Betul, survei yang pernah kami lakukan dengan mitra DIFAT juga, mitra mampu, juga menunjukkan hal yang sama, bahwa dibandingkan pasca pandemi, 60% perempuan mengalami lebih sering paling sedikit satu masalah berikut, depresi, pusing, anxiety, susah tidur, ketakutan. Dan juga konflik dengan pasangan dan anggota keluarga lebih sering dialami oleh 17 perempuan yang disurvei. Tentu saja surveinya ini kecil dan hanya mitra mampu, mungkin tidak bisa digeneralisasi, tapi kalau kita lihat dari hasil yang disampaikan Mbak Atia juga menekankan hal yang sama. Artinya selama ini memang fokus bantuan itu quote-unquote adalah uang dan ekonomi. Padahal bantuan tentang yang memastikan bahwa beban dia lebih berkurang, kemudian juga bagaimana untuk pendampingan, kemudian juga mungkin diantaranya butuh banyak edukasi dan dorongan agar beban ini bisa lebih dibagi. Tentu saja ini diperlukan bukan hanya oleh pemerintah, tetapi kesadaran secara keseluruhan bersama masyarakat. Karena ini bisa dibilang ada persepsi ataupun ada cara-cara berpikir yang perlu dirubah dalam artian bahwa beban itu sebaiknya ditanggung bersama. Tentu saja ini artinya berbagai macam pendekatan social protection-nya perlu memperhatikan juga kesehatan jiwa. Dan ini yang saya pikir masih belum diperhatikan. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan terkait dengan pendekatan untuk membantu perempuan. Tentu saja di sini bahwa advokasi ini perlu dilakukan oleh semua, oleh anggota dewan, media, kemudian juga memperhatikan alokasi tentang intervensi untuk kesehatan jiwa, apalagi banyak perempuan diantaranya mungkin yang bebannya jauh lebih tinggi. Misalnya beban pada saat membutuhkan punya anak dengan kebutuhan khusus, ataupun lanjut usia yang mungkin perlu dirawat dengan seksama, itu perlu mendapatkan perhatian. Pendampingan dari petugas sosial mungkin juga sangat diperlukan di sini. Baik. Terima kasih Bu Vivi Alatas ya. Tadi kuncinya adalah berbagi peran ya Ibu ya. Di dalam keluarga itu penting sekali. Salah satu kuncinya. Ada juga pertanyaan, ini mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Atia ya.
Pertanyaan dari Ibu Ratri Septiana. Penyandang disabilitas masih belum banyak mendapatkan perhatian dan bantuan sosial. Kira-kira bagaimana cara menjangkau mereka dalam program perlindungan sosial? Apakah sudah ada basis data untuk para penyandang disabilitas ini? Silakan Ibu. Bu Atia, silakan dijawab. Rita, ini pertanyaan yang menyempak sekali ya tentang kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas, bagaimana mereka inklusivitas mereka dalam sistem perlindungan sosial kita. Yang sepanjang yang kami tahu memang penyandang disabilitas, database dari penyandang disabilitas ini masih agak ketinggalan dibanding database misalnya dibanding database kelompok miskin dan rentan gitu ya. Tapi saya kira di beberapa survei-survei BPS yang terakhir, karena data dari BPS ini adalah salah satu data kunci yang kita punya gitu ya untuk berbagai program perlindungan sosial, sudah mulai memasukkan ada pertanyaan tentang penyandang disabilitas. Yang kami tahu itu di sensus itu sudah jelas ada, kemudian di Susenas juga sudah ada ya Pak Afen, nanti mohon dikoreksi kalau saya salah. Kemudian di DTKS juga sebenarnya sudah dimasukkan pertanyaan tentang penyandang disabilitas. Dan saya kira Kemensos dan juga dengan dukungan dari BPS sudah mulai juga membangun database yang lebih komprehensif mengenai penyandang disabilitas, tidak hanya jenis disabilitasnya, tapi juga kemudian beberapa data-data pendukung by name, by address-nya, sehingga mereka bisa dapat dimasukkan dalam sistem perlindungan sosial yang tentunya tadi Bu Vivi sudah menyinggung juga bagaimana kita punya agenda reformasi sistem perlindungan sosial dalam beberapa tahun mendatang. Saya kira itu poin ininya Mbak Brita. Dan mungkin saya juga menambah ya peran pemerintah daerah. Saya kira tadi belum ada yang menyinggung gitu ya. Saya ingin meresonansi bahwa peran pemerintah daerah ini juga sebenarnya sangat penting. Bu Vivi tadi menyebut tentang harusnya diupdate setiap 6 bulan, yang seharusnya itu dilakukan oleh seluruh pemerintah kabupaten kota gitu, tapi sampai 5 tahun sejak 2015 itu persentase kabupaten kota yang mengupdate DTKS kan sangat kecil. Nah itu juga satu tantangan political ekonomi dalam kerangka bagaimana kita menyempurnakan sistem perlindungan sosial kita, merangkul semua pihak untuk ikut serta memperbaiki sistemnya. Baik, terima kasih. Mbak Atia, ada satu pertanyaan lagi ini untuk Anda dari Leticia Lee. Smeru presentation earlier mentioned that 1 in 3 of the bottom 40% did not receive cash assistance due to exclusion errors. Do you have stories from the informant about those exclusion errors? Perhaps the kinds of trouble that informants are having while trying to get the cash assistance. This is to understand how the exclusion errors can be further minimized. Ada pengalaman bisa di-sharing? Ya, sebenarnya akarnya adalah itu tadi ya, data yang tidak diupdate by name by address-nya. Karena persoalan kemiskinan juga kan dinamis gitu ya. Jadi orang bisa saja berpindah dalam hitungan kelompok yang tadi tidak miskin menjadi miskin, kemudian dari yang miskin menjadi tidak miskin itu dalam hitungan yang waktu yang singkat gitu. Nah, tapi juga kami melihat di lapangan itu ada faktor ada faktor sosio konflik juga yang berpengaruh gitu, karena peran dari aparat desa mungkin, kemudian tokoh masyarakat itu masih sangat besar di grassroots level gitu ya. Nah ini sebenarnya yang kemudian harus kita kawal, yang harus kita cermati bagaimana kemudian mereka seharusnya bisa mengawal berbagai program ini dengan lebih tepat gitu, tidak hanya memperhitungkan misalnya kerabatnya atau saudaranya atau hubungan-hubungan yang tidak seharusnya gitu.
Baik, terima kasih Ibu. Baik, kita akan langsung beralih kepada Ibu Titi Anas. Ada 2 pertanyaan untuk Ibu. Pertama dari Bapak Muhammad Bagus Aprinanto. Saya sangat setuju dari hasil survei dan analisa menyatakan health intervention merupakan the most dan kunci keberhasilan untuk recover from this pandemic. Akan tetapi jika dikaitkan dengan angka kemiskinan dan sektor ekonomi kaum menengah ke atas, menjadi salah satu area dan agenda juga untuk pemulihan ekonomi. Nah, untuk sektor pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait, adakah policy atau solusi konkret untuk menaikkan tingkat konsumsi atau spending kalangan menengah ke atas yang di bulan Januari bisa dikatakan IKK atau Indeks Keyakinan Konsumen menurun di angka 84,9 yang sebelumnya di angka 96,5. Karena kan ternyata tabungannya kalangan menengah ke atas ini masih banyak parkir ini Bu, katanya di bank begitu kan. Nah, bagaimana cara mendorong mereka untuk kemudian membelanjakannya? Apakah ada insentif-insentif yang dilakukan selama ini seperti insentif PPNBM ini juga salah satu strateginya ini Bu. Silakan Bu. Ya, itu udah dijawab oleh Mbak Prita. Jadi mulai Maret ini bulan ini ya, yang ingin beli mobil lebih baik beli mobil pada bulan Maret atau bulan April sebelum Lebaran lah ya kira-kira. Jadi kalau mau mengunjungi saudara dengan protokol COVID masih bisa dilakukan gitu ya. Itu satu. Jadi ada fasilitas PPNBM dari pemerintah untuk pembelian kendaraan tertentu ya. Yang tertentunya adalah yang di bawah 1.500 cc ya. Jadi nggak semua mobil nih Mbak Prita diberikan fasilitas. Terus yang kedua juga yang belum punya rumah, beli rumahlah sekarang karena ada fasilitas PPN dari pemerintah untuk membeli rumah pertama ya. Nah itu 2 hal yang diberikan oleh pemerintah saat ini. Sebetulnya dari BPUM itu dia itu salah satu yang tadi ya Mbak Vivi ya, yang safety trampolin kita. Jadi dia biasanya kalau usaha kecil ini dia turnover-nya tinggi ya, ada konsumsinya juga di dalam situ, sehingga kalau kita terus membantu BPUM ini atau yang mikro, juga dengan sendirinya membantu konsumsi rumah tangga. Tapi tentu bukan yang menengah ke atas ya Mbak Prita ya. Nah, jadi 2 hal itu yang dilakukan oleh pemerintah. Dan juga tentu ya dari supply side, yang dilakukan oleh kementerian-kementerian misalnya menerapkan sertifikasi COVID protokol kesehatan di fasilitas-fasilitas wisata ya, kalau nggak salah namanya CHSE ya. Nah itu tentu memberikan kenyamanan kepada middle class kita untuk melakukan wisata ya. Nah, itu juga bukan fasilitas pajak, tapi supply side intervention yang dilakukan oleh KKL untuk mendukung konsumsi rumah tangga. Lalu juga adanya penemuan-penemuan seperti Ginos membuat orang lebih mudah untuk mendeteksi COVID positif atau tidak. Tentu ini akan membuat orang lebih mudah untuk melakukan mobilitas. Jadi mungkin nggak cuma insentif fiskal, tapi juga hal-hal lain yang dilakukan oleh banyak pihak yang mendukung untuk kita sehat, tapi kita juga bisa beraktivitas. Berarti konsumsi naik, gitu Mbak Prita. Baik, semoga ya Ibu ya benar-benar bisa mendorong ini belanja kelas menengah ke atas. Ada satu lagi pertanyaan Ibu, pertanyaannya sama nanti juga silahkan dijawab juga oleh Pak Ahmad Avenzora jika kemudian BPS memiliki data juga mengenai hal ini. Dari Bapak Bambang Wijanarko, penurunan kesempatan dan waktu pembelajaran anak-anak serta keterbatasan kemampuan orang tua untuk menggantikan guru dalam pembelajaran menurut kami merupakan ancaman yang sangat serius bagi masa depan bangsa. Jika tidak segera diantisipasi dengan serius, karena anak-anak generasi ini memiliki potensi penurunan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, serta kehilangan kesempatan bersosialisasi dengan rekan-rekan sebayanya. Saya mau tanyakan dari sisi Kementerian Keuangan, apakah juga ada insentif-insentif pendidikan, begitu mengingat tahun 2021 memang
Pak Menteri, Mas Menteri menargetkan ya ada tatap muka di bulan Juli begitu ya. Namun ini kan semua masih wait and see melihat dari perkembangan COVID. Apakah ada alokasi anggaran untuk kemudian mengantisipasi kemungkinan masih pembelajaran jarak jauh, Ibu? Ya, Mbak Prita masih kalau untuk kuota internet masih akan dibelikan baik kepada siswa PAUD, SD sampai dengan SMA maupun mahasiswa. Jadi insya Allah PJJ didukung oleh subsidi kuota internet tadi, Mbak Prita. Kalau masih PJJ, Mbak. Baik. Baik, jadi akan masih terus ada begitu ya? Masih, baik. Mbak. Baik, bagaimana Pak Ahmad Avenzora, apakah BPS juga mengadakan penelitian mengenai hal ini, dampak dari PJJ, seperti yang tadi diungkapkan oleh rekan-rekan dari Semeru? Silahkan, Pak. PJJ, untuk studi PJJ sampai saat ini memang di Susnas secara khusus, secara spesifik belum ada, Mbak Prita. Di Sakernas juga belum, saya kira belum ditanyakan. Nah, ini itu Mbak Prita. Tadi bisa melengkapi Mbak Prita ya yang disampaikan Bu Atia yang terkait dengan disabilitas tadi ya. Silakan, Pak. Jadi memang di Susnas itu disabilitas ditanyakan pertanyaannya seperti itu. Tetapi memang tidak bisa itu hanya untuk mendisagregasi berbagai indikator pendidikan begitu. Jadi misalnya angka partisipasi murni untuk anak yang disabilitas dengan anak yang non disabilitas itu seperti apa perbedaannya. Untuk prevalensi juga masih kita kaji. Memang seperti tadi Bu Atia sampaikan bahwa data disabilitas memang masih masih perlu tetapi nanti di long form sensus penduduk Mbak Prita itu yang akan dilakukan pada bulan September 2020 itu ada pertanyaan terkait dengan disabilitas, mudah-mudahan dengan sampel yang cukup banyak 3,5 juta sekian begitu bisa harapan kita bisa menghitung, bisa menentukan sampai level prevalensi begitu. Dan tentunya untuk siapa di mananya itu karena kita dari survei kita juga tidak bisa sajikan. Jadi BPS lebih banyak menghasilkan indikator-indikator makro. Baik. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah sampai di penghujung diskusi kita kali ini. Namun sebagai satu closing statement, saya akan minta kepada para narasumber satu persatu untuk memberikan satu closing statement berupa pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan saya. Mohon maaf, jawaban dari pertanyaan saya. Tujuan dari survei yang dilakukan oleh teman-teman Semeru ini adalah untuk menjadi satu rekomendasi kebijakan pemerintah ke depan yang lebih baik di tahun 2021, terutama untuk perlindungan sosial. Kita bisa melihat betapa besarnya ketergantungan masyarakat terhadap perlindungan sosial. Dalam pembahasan tadi kita dengarkan begitu perlunya perbaikan reform di berbagai sistem perlindungan sosial Indonesia. Dan hal yang sama juga ditekankan oleh Presiden bahwa COVID-19 pandemi ini menjadi satu momentum untuk perbaikan banyak hal, termasuk juga perbaikan sistem perlindungan sosial. Yang saya ingin tanyakan kepada para narasumber di sini adalah, menurut pendapat Anda, sisi pandang Anda, yang mana yang paling prioritas harus direform untuk sistem perlindungan sosial yang lebih baik di tahun 2021? Saya akan mulai terlebih dahulu, silakan dari Ibu Vivi Yulaswati, silakan Ibu. Pastinya data, dan itu kita sedang berjuang supaya lebih komprehensif. Tadi sudah ditanyakan satu data Indonesia, pakai Perpres juga. Kemudian yang kedua, framework kolaborasi. Ini tentunya mungkin kita nggak perlu cari jauh-jauh karena kita sudah bicara satu dari 193 negara yang komit untuk pencapaian SDGs. Itu banyak sekali kolaborasi di dalam situ, lintas stakeholder dan juga lintas pendanaan. Ya, jadi tentunya tidak hanya bicara APBN saja, ke depan banyak sekali PR-nya. Jadi tentunya untuk social protection arahnya pakai yang sudah ada framework-nya SDGs. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vivi. Berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Ahmad Avenzora, silakan Pak. Mohon maaf masih di mute Pak Ahmad. Ya, terima kasih Mbak Prita.
Silakan, Pak. Saya kira kami sebagai produsen data, Mbak Prita, kita tetap untuk menyajikan data yang berkualitas tentunya sebagai bahan perencanaan, input dari bahan perencanaan, evaluasi, monitoring, seberapa jauh katakanlah bantuan sosial itu bisa membantu masyarakat baik itu miskin, rentan dengan kualitas data yang baik. Untuk itu saya kira partisipasi masyarakat yang memang dibutuhkan nih Mbak Prita, karena kadang-kadang juga masyarakat ketika petugas survei Susenas, enumerator Susenas ataupun Sakernas datang, ada beberapa yang responnya kurang bagus. Jadi kita juga minta kesadaran masyarakat ya untuk ikut berpartisipasi dalam pengumpulan data yang lebih berkualitas. Ya, baik ya saya dengar itu juga ya Pak ya, apalagi di masa pandemi ini agak kesulitan untuk kemudian benar-benar melakukan survei dan datang ke masing-masing lokasi. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Silakan berikutnya Ibu Vivi Alatas, silakan. Sistem targeting bukan hanya sekedar data, tetapi sistem targeting yang backbone-nya adalah on-demand application system, seperti tadi yang dikatakan oleh Vivi Yulaswati di Turki dan di negara-negara lain. Setiap saat secara dinamis data akan terus bisa diperbaiki karena yang excluded bisa masuk dan kemudian dipadukan dengan data-data lain, utilisasi, data spesial dan spasial dan sebagainya, sehingga yang included yang harusnya nggak dimasukkan bisa dimasukkan dengan negative list-nya. Ini yang paling penting, tetapi tentu saja sekali lagi ini adalah kerjasama sebuah orkestra. Prioritas ke depan adalah mendorong semua lapisan masyarakat menjadi mau urun disiplin, urun dana, urun peduli, urun pikiran bersama menjadi bagian dari solusi. Terima kasih Bu Vivi Alatas, terima kasih banyak. Bu Titi Ana, silakan. Terima kasih, saya pengikut Ibu Vivi, Bu Vivi Yulaswati dan Ibu Vivi Alatas. Jadi saya setuju, sepakat sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Vivi. Yang saya ingat gini ya, kalau selama COVID ini kita mengalami bahwa karena keterbatasan data kita terpontang-panting gitu ya untuk memastikan semua orang tercover. Ya, jadi kami melakukan monitoring itu almost like every month gitu ya. Semua survei yang ada kita lihatin satu-satu, kalau ada yang survei kita titip pertanyaan dan seterusnya. Jadi monitoring dan evaluasinya menjadi krusial kalau kita datanya kurang sempurna. Nah, kalau data dan sistem sudah benar, maka tentu kita akan lebih cepat mengcover orang yang harus kita cover. Jadi mungkin dari segi anggaran pun dia menjadi lebih efisien. Jadi mungkin untuk menutup, saya rasa data sistem dan on-demand application itu penting sekali Mbak Prita untuk memastikan Perlinsos kita mengcover semua orang yang harus di-cover. Dari mulai dia bayi sampai dia lansia. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ibu Titi Anas. Ibu Atia Yumna, silakan Ibu dengan closing statement-nya. Ya, saya fardu ain untuk mengamini yang sudah disampaikan oleh Bu Duo Vivi. Ini favorit saya semuanya, dan juga Bu Titi Anas dan juga Pak Afem juga favorit saya juga. Tentang data itu adalah satu yang sangat krusial, dan saya tadi juga mengamini juga yang disampaikan oleh Bu Vivi di awal bahwa kolaborasi itu adalah kata kunci juga gitu ya. Kita tidak bisa hanya pemerintah di pusat yang keluar-keluar tentang data ini, tapi pemerintah di bawah, tidak hanya pemerintah, tapi juga kalangan masyarakat yang lain, kelompok masyarakat yang lain tidak aware, tidak sadar, dan juga tidak peduli gitu tentang bagaimana pentingnya data ini untuk perbaikan program dan juga sebenarnya perbaikan kesejahteraan semua gitu ya, dan memungkinkan kita recovery lebih cepat. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Terima kasih untuk Bapak Ahmad Apenzora, terima kasih Ibu Vivi Yulaswati, Duo Vivi, ini ada Ibu Vivi Alatas juga, terima kasih banyak. Ibu Titi Anas, terima kasih. Sekali lagi juga terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Atia Yumna. Ya, sebagai penutup Bapak Ibu, ketika saya mendengarkan pidato Presiden, pidato kenegaraan Presiden 17 Agustus lalu ya, ketika masa pandemi,
Dikatakan di sana Presiden menyampaikan bahwa jadikan pandemi ini sebagai satu momentum lompatan yang mempercepat perbaikan-perbaikan begitu di segala bidang. Perbaikan di kesehatan nasional, perbaikan di perlindungan sosial. Waktu saya mendengar hal tersebut, karena saya sebagai wartawan selama 16 tahun ya, saya meragukan terus terang. Saya meragukan hal itu bisa tercapai atau tidak, karena saya mendengar perbaikan data, perbaikan hal itu sudah saya dengar selama belasan tahun begitu. Namun kemudian saya melihat sekarang apa yang kita bicarakan sekarang bahwa ternyata memang kita sebagai satu bangsa kita bisa sama-sama bergerak bersama untuk membajak momentum ini, mendorong sebuah perbaikan-perbaikan. Perbaikan-perbaikan perlindungan sosial semakin digencarkan, perbaikan sistem kesehatan nasional semakin digencarkan, dan juga perbaikan-perbaikan banyak hal lain. Di satu sisi saya bangga sebagai satu bangsa Indonesia, kita sama-sama bisa membajak momentum krisis ini. Di sisi lain, kita masih punya banyak PR bersama yang kami harapkan bahwa di tahun 2021 ada perbaikan-perbaikan yang benar-benar didorong oleh urgensi pandemi yang masih berlangsung. Dan di satu sisi lagi, saya juga bangga, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Vivi Alatas, bahwa kita sebagai bangsa ini punya rasa gotong royong yang bukan hanya sekedar jargon ya. Kita punya gotong royong yang benar-benar menjadi satu bagian dari kehidupan kita. Kita punya kebiasaan baru membeli makanan tetangga, membeli makanan teman walaupun rasanya tidak enak gitu ya, tapi kita mau bantu begitu. Kita beli barang teman yang rasanya sebenarnya nggak bagus juga, tapi kita mau beli begitu ya. Nah, ini satu hal yang sangat baik yang kami percaya bahwa semua hal gotong royong itu adalah satu modal sosial kita bangsa Indonesia untuk bisa keluar dan pulih secara bersama-sama dari krisis ini. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta yang sudah hadir, para keynote speaker, para panelis. Terima kasih juga dukungan dari Semeru, Prospera, UNDP, UNICEF, Kedutaan Besar Australia, Kedutaan Besar Jepang, COVID-19, MPTF, dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia. Terima kasih banyak. Dan kami sampaikan bahwa di link yang di kolom chat ya, tertera di sana link dokumen ringkasan eksekutif dan juga materi presentasi dari laporan yang disampaikan pada hari ini. Jadi silahkan diunduh, silahkan dipelajari, dan silahkan bergerak dengan kapasitasnya masing-masing. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Vivi. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Afed. Yo, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Mbak Ibu. Prita. Rita, Bu Terima Vivi, kasih sama-sama Bu Ibu. Vivi Alatas, Bapak terima kasih. Bu Atia Yuma, semuanya. Iya. Terima Terima kasih. kasih. In live ya. Thank you. Terima kasih. Silakan. Oke.